Jadi ini perannya si Vela jadi bisa, maksudnya masa bergantung sama kelalaian satu orang itu untuk keberhasilan misi yang akhirnya cuma diganggu. Apa dek? Iya apa deh? Pak, saya salah masuk. Pak. Coba kalau misalnya Terus tar harusnya pas dia, nih ya Pak ya, kue gitu. Satpamnya untung gak GR tuh. Cewek kayaknya suka sama gue deh. Cuman gara-gara dari nggak sengaja salah ruangan, tiba-tiba nganterin gue nih. Iya, jadi kepikiran kalau another skenario-nya si Velanya kayak rencana master plan-nya adalah untuk memberi untuk bikin distraksi si satu satpam ini. Oke, gimana gitu plannya? Oke, satpamnya cuma satu, ngeliat CCTV. Dia juga nggak tahu kalau satpamnya cuma satu kan, ngeliat CCTV gitu. Tapi mungkin tahu, mungkin gara-gara nggak tahu apakah ada adegan sebelumnya dia ngintai bla bla bla. Yang gue tahu sih cuman si Sarahnya deketin si Rama doang. Mungkin itu jadi dapat informasinya, tapi mungkin informasinya didapat dari yang si Velanya yang jadi IO. Enggak kan, iya kan dibeli. Dia jadi IO, udah beli terus ya udah dia jadi dapat semua denah gitu-gitu ya. Denah, iya. Oke. Berarti mungkin dari situ dia udah tahu nih satpamnya cuma satu, jaga CCTV segitu banyak. Tapi terus satpam satu itu bahkan nggak punya shift-shiftan, itu aja orangnya. Iya. Tapi maksudnya kan dari awal-awal kan kayak yang bikin intriguing banget kan, bahwa di tengah jalan ada betul ada sesuatu yang bikin rusak rencana gitu kan. Ya, coba ya rusak rencananya cuma gitu doang. Maksudnya merisa ruang satpam, satpam ada dua, ada satu yang gini, ada satu yang gini gitu. Abort satpamnya ada dua. Satpamnya ada satu dua. Dia ngobrol, satu lagi masih bisa ngeliat TV. Jadi dia, Pak, mohon maaf. Jadi ada satu yang nengok doang. Ya Mbak. Pak yang itu juga. Hah? Apa sih Mbak? Ganggu aja. Abort, satpamnya dua. Guys. Nah, itu secara penokohan emang udah salah dengan ngangkat karakternya tuh bocil udah. Lo kalau emang mau targetnya tadi Indonesian bikin film heist gitu, udah jangan bocil, jadi kayak apa? Jadi kayak Spy Kids jadinya. Nah, ya itu sepanjang film tuh mikir kalau emang mau gitu komedi sekalian sih. Iya, gue juga tadi setuju, gue juga mikir. Karena di first act juga banyak komedi kan, kayak dia pakai senjata mainan. Harusnya sekalian aja. Iya, harusnya sekalian aja dibikin emang karakternya ini emang orang kayak Ghostbuster. Ghostbuster kan hitungannya kan kayak dia pengen jadi Ghostbuster tapi amatiran gitu. Maksudnya bikin gitu aja sekalian gitu. Dan emang apa ya? Dan lagi mereka semua bukan pencuri, tiba-tiba punya skill itu entah dari mana tuh. Iya. Training yang dari mana, mereka bukan profesional itu stealer gitu, bukan profesional theft. Itu aja masalah harus punya plan B aja, pas udah di site baru kepikiran, kagak dipikirin di awal. Iya. Kalau gagal gimana? Kalau ini gimana kan harusnya dipikirin. Kalau nggak ada lukisannya gimana? Begitu lukisannya juga kayak dimensinya beda lagi, kayak rasionya beda antara lukisan Yasir Arafatnya. Iya, Yasir Arafat itu kayak kecil gitu, makanya kayak udah langsung kepikiran, kayak sebenarnya udah langsung kepikiran apa nih mau didobelin apa gitu, tapi ukurannya tuh beda, kelihatan beda lah. Iya. Ini gede banget kan, ada Saleh tuh gede banget dengan frame-nya. Ini ada Yasir Arafat kecil gini, vertikal gitu, kayak beda. Dan ya udah, masa tergantung sama improvisasi terus-terusan gitu. Udah gitu gua agak dan masa nggak ada CCTV? Ya sih ada sih CCTV sih, cuman tapi kan ditemper. Tapi dan again tempernya pun kita nggak dikasih lihat. Iya, dan ya itu terakhirnya itu chaos. Bikin chaos. Oh, itu tuh pas lagi bikin chaos tuh kepikiran kayak, oke, jadi apa sih yang bikin chaos? Oh, bikin asap.
bikin asap untuk apa? Untuk make believe, untuk Ada make kebakaran. believe kalau ada kebakaran. Tapi itu tumpang tindih, kotak itu gitu keluar asapnya, habis itu orang-orang nggak ngeh juga, habis itu keluar ini, triggernya katanya ini, triggernya ternyata ini. Tapi di bawah Kalau triggernya adalah pemadam itu, ya nggak usah pakai ini segala, giniin aja, Iya. korek satu. Terus gobloknya lagi udah ininya nyala, itu orang nggak bubarnya gara-gara kebakaran. Kalau cuma kebakaran kayak gitu tuh ya udah modalnya dari teriak aja kebakaran. Ya udah, itu baik lagi itu salahnya karena emang bocil aja, nggak kepikiran jauh aja. Kayak lebih, lah ya juga ya kan bisa diginiin ya. Iya. Untuk soal satu kotak itu gitu tuh orang juga nggak ada yang lihat. Itu juga itu cuman untuk nge-trigger ini kayak itu juga gue ngeliat apa kayak nggak sebanding gitu sama ya gue far lagi nih, gue bisa bikin something udah jadi nih. Oke, gue coba ya. Gue pikir tuh awalnya remote bisa jalan sendiri. Aduh, aku kebanyakan makan fulo. Lagi bikinnya makan fulo berbungkus-bungkus begitu doang jadinya. Mabok coklat. aduh. Guys, hati ya, jangan banyak-banyak makan fulo. Iya, konyolan itu. Terus ya udah pas habis itu chaos, kirain lebih rapi. Penyolongan lukisan itu kirain lebih rapi. Nggak tahu ya udah di antara crowd itu bahwa gitu ya benar kelihatan lah. Oh, bapaknya ngelihat. Si Dininya ngeliat. Oh, Kiding. Lu pernah nonton film ini nggak sih, Robinson Crusoe? oh ya tapi ya itu ternyata sengaja ternyata sengaja karena itu Biar distraction. kelihatan. Oh iya. Tapi Ternyata kan sengaja, tapi walaupun gitu terus tetap aja lukisan yang tapi asli then juga. again yang bawa si Si mukanya Ucup. nih, yang Ucup dan si Piko itu loh, Iya, harusnya yang bener-bener dia Pikonya pakai jenggot bapaknya kayak gitu. ya kalau di Ocean Eleven kan rapi. Yang di Ocean Eleven ya yang pertama ya Ocean Eleven kan. Yang dia kabur pakai baju SWAT-nya kan. Ya dia jadi polisinya. Ya mereka semua akhirnya ngebawa hartanya apa sih itu? Duit ya. Gue lupa sih. Pokoknya harta terakhir yang dicolok ya duit sih. Iya. Ya, pokoknya berangkasnya dilaporkan ada pencurian, habis itu yang akhirnya nyelamatin yang akhirnya bisa secara secure untuk ngambil isi dari berangkasnya keluar, ternyata semuanya pakai baju SWAT. Pas SWAT-nya dibuka mukanya si Brad Pitt gitu. Jadi kayak ngeluarin mendapatkan sesuatu dari situ itu rapi. Ini di tengah-tengah orang bisa-bisa orang-orang nyubuk buat itu iya, sobek itu tuh lukisannya nggak jadi 100 M tuh. Ya walaupun itu lukisan si Yasir Arafatnya ya. iya, tapi bisa aja terjadi juga sama si lukisan benerannya ya, walaupun ada di casing hard case sih, tapi kan bisa aja ketobrak Sama itu, gua tadi gua nanya lu nonton Robinson Crusoe nggak? Dia kan juga intinya film itu kan ini kan apa nyolong lukisan. Robinson Crusoe. Oh, Robinson Crusoe. Ini siapa sih yang jadi Pierce Brosnan? Itu kan dia nyolong lukisan, tau nggak? Lukisan segini dimasukin koper, dipatahin frame-nya, krak gitu. Iya. Karena kan jadi orang nggak ngelihat, nggak bisa curiga kalau iya, itu isinya lukisan. karena sebenarnya yang dicolong kan lukisannya, bukan frame-nya. Iya. Frame-nya bisa dipatahin, cekrak aja dipatahin, masukin koper gitu. Jadi orang nggak curiga. Ini lukisan segede gitu, harusnya bisa, lu bawa gergaji kayak gitu bisa dilipat gitu. Ya lah masih Gedeng. Ya kalaupun rapi gitu, kalaupun nggak ada ya gimana ya? Keluarin aja pakai apa? tahu. Pelayan untuk ngebawa gitu aja udah mencurigakan. Iya. Kirain Iya. dengan adanya chaos ngebantu, nggak juga, pada ngeliat. Ada yang motor lagi diniin, krek. Segitu bego, segitu ininya, segitu
obviousnya itu aksinya tuh segitu kotornya, nggak bersihnya. Siapa lagi kekonyolan itu sih kayaknya udah Kekonyolannya sih akan terlalu banyak, akan makan waktu banyak untuk dibahas satu-satu sih. kayak yang paling keingatan tuh ada lagi ya konyolan. Nah, ini aja mobil ada 2, terus polisi seakan-akan segitu curiganya pas lagi si truknya ada 2. Iya. Ya maksudnya di dalam satu lokasi ada 2 Kecuali itu mobil apa? Mobil yang anti peluru. ya yang Khusus. Kok ada 2? Ini iya. kan mobil ekspres doang. Mobil JNE gitu kan. Mobil JNE masa nggak boleh ada di Ada satu? 2, iya masa nggak boleh, yang satu pengen kemana, yang satu pengen kemana kan bisa aja dalam satu Iya. jalan tuh kayak Tiba-tiba polisinya sotoy nabrakin. brokin. Udah gitu emang dasar bocil ya, digituin panik. Harusnya kan bisa aja langsung, kenapa Pak ditabrak? Loh, ada apa Pak? Ntar datang. Kenapa bisa tabrak? Iya, Abis itu- terlalu panik. Habis itu polisi udah begitu, udah ya yang nggak tahu ya. Yang nggak tahu ya si kenapa si Sarahnya kayak masih bisa nyamar di adegan berikutnya. Padahal dia tuh buron loh, polisi udah lihat muka dia. Kenapa dia masih bisa nyamar dan yang deketin berantem sama Rama? ceweknya ya? Hah? Yang berantem sama polisi Iya, cewek. berantem sama ceweknya. Yang iya berantem sama si polisi cewek. Dan bahkan di truk juga udah kelihatan mukanya. Ya, dia walaupun buron tapi di tempatnya itu nggak ada polisi. Nah, kenapa nggak ada polisi dan Nggak ada. Dan- soalnya itu mafia jatuhnya kan. ya kegoblokan polisi juga nggak announce it. Nonton. Ya maksudnya nggak announce itu buron gitu Oh. loh. Tapi kalau nggak di announce nggak make sense juga kenapa mereka pada sedih gitu. Itu sekarang buron. Ada tuh pas di tengah-tengah Oh, iya. adegan. Seakan-akan kalau dia ngomong gitu udah di announce ke publik, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata nggak juga, dia aman. Mungkin udah dibikin, lupa sutradaranya. Udah lagi mikirin director's cut berikutnya kayaknya. Nanti aja di reveal di director's cut. Make sense nggak sih kalau bisa digabungkan dalam satu adegan? Gimana nih, kita semua buron. Kamu harus nyamar. Oke. Jadi cewek seksi nyamar. Hai cowok. Emang terlalu banyak, emang apa ya? Ini kayak gue bilang tadi, kayak terlalu banyak formulanya, cuman terus kurang pinter ngejahitnya. Iya. Kurang pinter ngejahitnya aja. Terlalu banyak formula, tapi juga kehilangan banyak formula juga. Dia tahu resep-resep dasarnya, tapi untuk bukan soal racikan juga, tapi ada kehilangan resep-resep ada yang secret ingredient. iya, secret ingredientnya yang kurang. Iya. Masaknya udah masaknya nggak jago, masuk kurang. Lah, lu kan masak ini harus punya ingredient ini, itu tuh kurang. Iya. Atau ada ingredients film heist tuh harus banyak plot twist, harus ada plot twistnya. Kebanyakan plot twistnya. Kebanyakan. Ini nih harus pakai plot twist biar Kebanyakan. enak. Oke. Rusak rasanya, rusak Rusak langsung. langsung harusnya bikin, ya kebanyakan itu harusnya bikin apa, jadi beda menu gitu. Harusnya bikin bubur jadi harusnya bikin nasi goreng diginiin jadi bubur. Nah kayaknya udah lumayan tercover ya, ternyata bisa tercover juga. Kayaknya gue bakalan ada yang gue lupa untuk diomongin sekarang, tapi kalau di kayak tadi gue bilang, kalau misalkan diterusin bisa sampai pagi kita ngomongin ini, bitching about this movie. Tapi kayaknya kalau dilihatnya udah lumayan tercover sih. Ya intinya Ada sih. dan again baik lagi gue nggak mau terlalu butchering this movie karena dan again yang kita bicarakan ini lebih ke pro dan kontra dong, ada pro dan kontranya. Iya, kan tadi udah banyakan pro-nya. kontranya kan, Banyakan walaupun kontranya. banyak kontra, tapi dan again lo akan menyarankan film ini untuk ditonton orang nggak? Kayaknya gue akan selalu sikapnya akan selalu gitu sih, udah nggak ada
mau jelek mau bagus tuh nggak akan mau kayak jangan nonton ini, nggak gitu sih. Kayaknya silakan aja kalau mau nonton, bodo amat Ya gitu. kan, dan again juga, Duit dia duit gitu. dia ya sama. Gue pun juga gitu kadang-kadang. Oh ya, gue juga sering review dalam bentuk instastory ya, nge-review film. Dan sering kali teman-teman gue yang membaca story gue tuh, jadi menurut tuh gimana, Iya, worth it nggak pantas gitu, gitu nonton. ini gue tonton nggak gitu. Nah, gue setiap kali gue tanyain gitu, berhubung gue kenal sama temen gue, Nah, kenal, ini kayaknya lu nggak suka deh gitu, atau iya. nah Itu kan kalau ada ini ya itu kan ada personal preference. reasonnya, iya. Tapi kalau misalkan kalau gue ditanyain, jadi lo akan maksa orang untuk apa, akan rekomendasiin secara ke orang luas nggak nih, gitu? secara luas ke siapapun ya terserah. Ya terserah, maksudnya ya kalau lo nonton cuman untuk mendengar, untuk ngetes bener nggak sih apa yang kita omongin, ya silakan. Iya. Ya silakan. Dan again tetap aja film itu sebuah dan again itu sebuah hiburan untuk secara bebas lo nikmatin gitu. Nggak ada pressure untuk kalau lo nonton ini berarti lo cupu, lo nggak juga. Terserah lo nonton. Ya balik lagi, sangat subjektif sih. Iya. Sangat subjektif, orang nonton tuh sangat subjektif. Kayak gue udah pelajari, maksudnya gue udah sadar gitu, makin kesini makin, dulu sih masih agak maksa, jelek banget nih ke orang, lu nggak pantas nonton, lu nggak akan suka sama kayak gue gitu. Nggak. Kalau sekarang lebih kayak sadar setiap film tuh subjektif dan banyak banget faktornya. Kayak orang nonton itu mungkin lagi butuh hiburan yang begitu, yang ringan-ringan aja, jadinya nyambung. Atau mungkin ekspektasinya tinggi, jadinya nggak nyambung. Atau mungkin ekspektasinya rendah, jadinya nyambung. Terlalu banyak faktor. Bahkan kayak dulu gue pernah misu-misu sama Dark Knight Rises karena gue ekspektasinya sangat tinggi sama The Dark Knight, sama Batman Begins tuh seneng banget tuh. Begitu Dark Knight Rises kayak apaan sih ini, terus gue misu-misu di Facebook. Ada orang teman gue gitu, terus dia bilang gue tidak setuju dengan Haryadi setelah nonton blablabla, karena yang gue tahu yang dialami Bruce Wayne karena gue terus patah hati gue. Ya itu memang subjektif. Iya, ketika ya orang patah hati gitu terus menonton relate ya itu kan, ya udahlah, relate itu kan sebuah subjektivitas juga. Jadi ya terserah. Gue sih males kalau misalnya, maksudnya balikin aja, nggak akan memprovokasi orang untuk jangan nonton. enggak. The fair point aja, pro-nya ini, con-nya ini. Iya, setuju. Lo setuju atau nggak setuju, gue bodo amat sih. Bodo amat lah. Orang tadi bener-bener pakai duitnya duit Masayu. Ya nggak apa-apa dong. Iya. Oke, kayaknya segitu aja dulu kali ya untuk cukup puas karena kayaknya ke cover semua, kayak unek-uneknya udah ke muntah. Hampir 2 jam, Pak. Ya udah nanti di part-partsnya aja. Bukan, maksudnya ya jelas aja tercover semua 2 jam. Dengan durasi film 2,5 jam ya. Iya. Kita renting. Berharap ya kita berusaha nyamain sebenarnya. Gila, kita ngerentnya untuk film 2,5 jam sampai 2 jam loh. Hampir 2 jam. 1 jam 40 menit tuh. Hampir. Isi rentnya sampai segitu banyak ya. Ya karena emang balik lagi tujuannya adalah kita cuman apa ya, kalau si sutradara ngeliat ini semoga bisa jadi masukan ya dong. Supaya semoga bisa jadi masukan untuk karya-karya berikutnya. Mungkin kalau dia nanti bikin film lagi, gue akan nonton lagi dan akan ngerenting lagi sih. Gitu. Ya berhak sih, orang bayar. Iya dong. Konsumen kok. Iya. Nggak usah marah ya. Gitu aja kali ya. Gitu aja kalau gitu. Thank you kalau kalian udah dengerin, dan ya semoga ada
episode berikutnya dari Harus Bersutuk review film-film lain, dan kayaknya kita mau khusus film Indonesia. Enggak, apa aja Apaan aja. Kalau Oke. mau kalau Request. ada request boleh ditulis di kolom komen kira-kira ada film. Gue sebenarnya itu tadi gue jarang banget nonton film Indonesia, tapi kalau misalkan bang nonton ini deh bang, misalkan gitu, coba aja, ntar gue akan coba nonton. Banyak loh gue film Indonesia yang gue nggak nonton soalnya. Dan nggak harus layar lebar ya, kayak Netflix atau Ya boleh. ya pokoknya yang movie. Kalau seri sih kepanjangan sih, yang movie aja lah untuk bahas satu episode gitu. Oke. Netflix, Gitu. OTT, bisa di HBO, Disney Plus, pokoknya formatnya movie. Oke, kalau gitu sekian dari kami, Harus Bros. Undur diri dulu. Selamat menonton. Cie, ini lagi nyari tagline. Selamat Selamat Nonton. nonton. Apa itu?